Gerakan rupiah harusnya, ke depannya lebih stabil dibandingkan sebelumnya karena adanya, kestabilan dari US Treasury Yield yang sudah mulai terlihat. Tadinya US Treasury Yield naik secara signifikan karena pasar mengkhawatirkan bahwa akan ada pengurangan pembelian aset dalam jumlah besar yang akan dilakukan oleh The Fed karena pertumbuhan ekonomi Amerika yang, tumbuh lebih tinggi dari perkiraan. Tetapi kelihatannya US Treasury Yield ini sudah mulai menstabil dan kemudian kekhawatiran mengenai inflasi juga sudah mulai terkendali. Kita lihat karena memang unemployment di Amerika Serikat itu belum mencapai target yang diinginkan. Jadi unemployment-nya masih lebih tinggi dari perkiraan. Non-farm payroll yang barusan keluar angkanya beberapa minggu yang lalu itu jauh lebih rendah dari perkiraan. Jadi diperkirakan akan ada 1 juta pekerjaan baru, ternyata hanya 266.000. Hal ini akan berperan dalam membatasi inflasi di Amerika Serikat. Dan juga US Treasury Yield perkiraannya sekarang sudah direvisi oleh pelaku pasar sehingga akan bertahap naiknya dan akan lebih stabil. Hal ini disambut baik oleh pelaku pasar, baik itu di pasar obligasi maupun tidak akan terlalu tidak terkendali seperti yang terjadi di bulan April, minggu pertama dan kedua bulan April. Begitu, Anneke. Baik, pengaruh terhadap rupiah tadi Anda katakan ini akan menguat dan juga cenderung lebih stabil begitu. Tapi kalau kisarannya itu akan ada di range berapa? Karena kalau kita lihat di hari ini kan sebenarnya terjadi pelemahan juga, termasuk juga dengan hari kemarin begitu meskipun perlahan. Apakah ini artinya akan juga rupiah kembali lagi di 14.100 atau mungkin akan stabil di 14 ribuan? Ya, jadi pergerakan rupiah, pergerakan valuta asing pada umumnya itu akan sangat berfluktuasi kalau kita lihat jangka pendek dari hari ke hari, jam ke jam. Tetapi kalau kita lihat jangka yang lebih panjang, misalnya akhir tahun ini, itu pergerakannya diperkirakan akan bergerak di antara 13.900 sampai 14.500. Nah, kita melihat stabilnya rupiah ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain trade atau ekspor impor yang sudah membaik karena pemulihan ekonomi global yang sudah mulai terjadi. Kita lihat ekspor sudah naik 31% di bulan Maret, kemudian impor naik juga 26%. Itu akan mendukung pergerakan nilai tukar rupiah. Kemudian cadangan devisa juga tetap terjaga, kembali menyentuh record high, sekarang 139 billion US dollars. Jadi itu cukup untuk mengcover lebih dari 9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri. Sehingga tidak tertutup kemungkinan bisa saja ke 14.100 lagi, tetapi dari hari ke hari memang akan ada fluktuasinya. Akhir tahun kita memperkirakan bergerak di antara 13.900 sampai 14.500, Anneke. Baik, lalu seperti apa dampaknya untuk pasar saham sendiri? Kalau kita lihat ini transaksi di pasar saham juga terus menurun begitu, bahkan juga kalau dibandingkan dengan pekan-pekan sebelumnya, pekan ini ya justru lebih ya sedikit lagi begitu transaksinya. Betul, jadi memang banyak investor belum kembali aktif setelah libur Idul Fitri, setelah Ramadan yang memang dikategorikan sebagai bulan yang biasanya sepi transaksi di pasar saham Indonesia. Nah, kita melihat bahwa ada beberapa katalis untuk mendukung pasar saham Indonesia, antara lain valuasinya sekarang ini sudah lebih baik. Baik,